Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Suwarno Jalu. Kali ini Suwarno Jalu berada di lokasi lahan pertanian milik Suwarno Jalu. Ini Suwarno Jalu akan membahas yang ada kaitannya dengan pertanian, karena tadi malam sewaktu debat wakil presiden ini tema yang diangkat kebetulan yaitu masalah yang ada kaitannya dengan desa, kaitannya dengan pertanian dan agraria. Tapi sebelumnya dukung channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dan channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan adalah segala-galanya. Nah teman, tadi malam masih hangat dalam benak kita, mungkin pemirsa, tadi malam debat wakil presiden yang mengambil tema kaitannya dengan desa dan pertanian. Tentunya ini sesuai dengan bidangnya Suwarno Jalu. Dari debat tadi malam mungkin teman-teman bisa menilai sendiri mana paslon ataupun calon wakil presiden yang menguasai materi debat, yang menguasai wawasan yang luas tentang bangsa ini yang kaitannya dengan tema yang diangkat tadi malam. Nah, penilaiannya saya serahkan kepada teman-teman sendiri. Saya tidak bisa berkomentar di sini mana yang bisa menguasai materi debat. Nanti dikira saya memihak ke salah satu paslon. Suwarno Jalu netral saja sebagai petani. Intinya gini loh. Jadi seolah-olah petani itu kaum ataupun rakyat jelata itu hanya objek yang perlu mendapat kasihan, ataupun tema-tema yang diangkat itu seolah-olah itu mengatasnamakan rakyat kecil, rakyat jelata. Itu sebenarnya itu menurut Suwarno Jalu itu kurang tepat. Karena apa teman? Tanpa teman sadari mungkin petani itu seolah-olah kaum terpinggirkan, padahal petani itu menyumbang, punya kontribusi terhadap pembangunan ini tanpa panjenengan sadari. Sebagai contoh gini, Suwarno Jalu tergabung dalam petani tembakau. Sekarang per tahun ini APBN itu dari cukai tembakau yang disumbangkan dari teman-teman Suwarno Jalu ke negara itu berapa miliar saja. Bisa dicek datanya, itu mungkin ada. Jadi kalau ada yang bilang seolah-olah petani ataupun rakyat jelata itu tidak punya kontribusi terhadap pembangunan negara, itu hanya omong kosong menurut saya. Karena apa? Datanya itu ada. Bagaimanapun juga kita ini punya kontribusi terhadap negara ini, gitu loh. Jadi jangan dijadikan seolah-olah ada isu-isu seperti pamflet ataupun menjelang pemilu ini banyak spanduk ataupun banyak di pinggiran jalan itu membela rakyat kecil untuk kepentingan rakyat kecil. Itu sebenarnya saya kurang sepaham. Alasannya seolah-olah rakyat kecil itu suatu objek yang butuh kasihan. Sebenarnya tidak perlu itu. Kalau misalnya rakyat itu menerima bantuan ini, bantuan itu memang itu haknya rakyat. Jadi kewajiban negara memberi itu memang sudah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dan warga negara itu berhak menerima. Seperti itu memang sudah kewajiban negara dan hak warga negara. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan seolah-olah itu bentuk kasihan ada dari orang tertentu yang notabene mengatasnamakan orang besar, bantuan terhadap orang kecil seperti petani. Itu menurut saya itu kurang tepat, itu menurut
Suwarno Jalu. Nah, menurut panjenengan monggo komen di kolom komentar. Karena bagaimanapun juga yang namanya petani, kaum rakyat jelata itu sekali lagi punya kontribusi terhadap negara ini, terhadap kelangsungan pembangunan negara ini. Seperti tadi yang saya contohkan ini, kebetulan di belakang ini lahan pertanian ini mungkin 1,5 bulan lagi ini bisa panen, dan hasil panen itu nanti ya kontribusinya terhadap negara juga gitu loh. Jadi jangan seperti isu kemarin itu, isu apa itu saya kurang sepaham, pemakzulan apa itu, itu hanya pemakzulan kok mengatasnamakan rakyat. Rakyat ini ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku, gotong royong wi ciri khasnya hidup di desa itu seperti itu, saling hormat menghormati, itu ciri khas gotong royong, ciri khas orang desa. Orang desa itu orang yang apa ya, rakyat jelata itu, tanpa apa kemarin itu yang dibahas etika. Kalau masalah etika jangan tanya kepada orang-orang seperti orang-orang rakyat jelata ini. Etika itu bukan hanya digembar-gemborkan di podium itu, enggak. Itu etika itu dalam hal-hal yang dilakukan sehari-hari itu ya etika seperti itu. Etika, tapi hanya digembar-gemborkan di podium, prakteknya itu tidak ada. Kalau orang desa praktekkan dulu baru ngomong, itu menurut saya seperti itu, betul loh. Jadi kayak debat kemarin itu ada yang menilai gini, menilai itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Masalah nilai menilai ya, dulu itu kalau sekolah itu masih ingat, kalau nilai itu 5 ke bawah itu pakai tinta merah, 5 merah, dan itu memalukan sekali. Dulu Suwarno Jalu selama sekolah itu belum pernah menerima nilai merah. Nilai merah itu nilai 5, 4, 3, 2, 1 itu nilai merah. Kalau 6, 7, 8 itu nilai pakai tinta hitam atau biru. Tuh, itu yang membedakan. Dan nilai merah 5 ke bawah itu untuk menentukan kelulusan atau naik kelas seperti itu. Jadi kurang tepat lah kalau menilai seseorang itu berdasarkan apa ya, biasa kalau orang yang menilai itu gak suka, mesti yang dinilai, yang dilihat itu keburukannya, ya toh. Tapi kalau bagi orang yang suka itu dilihat, dinilai itu kebaikannya. Makanya kalau jangan sekali-kali menilai seseorang kalau tidak bisa objektif. Sebenarnya ya nggak tepat menilai seseorang itu menurut Suwarno Jalu, karena apa ya, tingkah laku kita di dunia ini yang menilai itu bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita ini, yang berhak menilai itu seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Suwarno Jalu ini bisa menjadikan apa ya, semacam pencerahan bisa. Tapi monggo bener apa tidaknya itu tergantung panjenengan semua. Itu aja. Mudah-mudahan 1,5 bulan lagi ini tanaman Suwarno Jalu ini panen, dan ini bisa menyumbang kebutuhan negara khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Seperti itu. Mudah-mudahan sekian dulu teman, saya akan ini menyiangi padi. Kalau nggak tahu istilah menyiangi padi itu matun, nek gak tahu matun kuwi ngresiki suket ning jero tanduran kuwi jenenge matun. Lek gak ngerti matun ya rene wangono aku matun ngono ae. Aja omong tok. Ngerti apa ora? Kira-kira lho ya.
Ya wis ngene, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.